Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh para peserta, kalian semua adalah 6 besar di Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Luar biasa. Wow. Kalian semua patut bangga. Tapi jangan menghela nafas dulu. Kami yakin kalian punya kemampuan yang luar biasa dan sudah melewati berbagai macam tantangan yang begitu berat dan mengejutkan kalian semua. Dan acara ini, babak 6 besar di Vegetarian Chef Indonesia ini dipersembahkan oleh Samudra Marin Indonesia dan juga didukung oleh Pradita University. Kami sudah memilih 3 pulau utama yang menjadi tantangan kalian yang selanjutnya. Siap untuk mendengarnya? Siap, Chef! Sekali lagi, siap atau tidak? Siap, Chef! Ini dia tayangan dari 3 pulau utama tersebut. Dari ketiga pulau tersebut, kami memilih 1 pulau, yaitu Pulau Sumatera. Ya karena aku berasal dari Sumatera Barat dan aku udah terbiasa sama bumbu-bumbunya, sama bahan-bahannya gitu. Terus aku ngerasa mungkin kalau misalnya aku udah lebih familiar, akan lebih mudah buat aku kayak ngeganti. Karena kan aku harus nge-substitute semua bahan-bahan itu ke bahan-bahan yang vegetarian gitu kan. Kendalanya adalah sebenarnya kita kan sekarang ada di Jawa nih ya, Pulau Jawa gitu ya. Bumbu rempahnya tuh berbeda banget sama yang di Sumatera gitu. Jadi rasanya tuh kadang-kadang kita nggak dapet seperti yang kita inginkan yang ada di Sumatera gitu. Wah, kita tuh disuruh membuat masakan khas Sumatera. Nah, saya sih suka makan, tapi saya nggak pernah masak. Buatlah 1 hidangan khas Sumatera, makanan utama, 3 porsi. Silakan gunakan berbagai macam bahan yang kalian perlukan, bebas. Tapi ingat, pasti ada ingredient yang khas dari Sumatera. Gunakan itu dan ingat, time management juga penting. Rasa juga harus diingat bahwa makanan Sumatera itu kaya akan rempah. Ya, kombinasi dan rempah tidak ada yang dominan satu sama lain. Tapi kalau kalian menggunakan bahan-bahan yang dominan, pastikan bahwa dia cukup. Siap, Chef! Baik, tentunya kalian perlu bahan-bahan dan kita sudah sediakan. Silahkan kalian ke grocery, waktunya cuma 5 menit. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo. Silakan. Apa itu? Ini. Aku ngerasa malah lebih kayak pesimis awalnya jujur Li ya. Soalnya teman-teman yang lain ada yang dosen, ada yang bekerja di bidang restoran, hotel, segala macam. Dan sedangkan aku kan cuman masakan rumahan, jadi agak sedikit kayak gimana gitu.
ada feeling, nggak ada feeling ya. Nggak ada feeling sih, saya bisa masuk 6 besar. Oke, semuanya sudah siap. Aduh. Luar biasa, semua sudah ada di depan kalian. Ingat sekali lagi, konsepnya adalah Pulau Sumatera, salah satu pulau kebanggaan dari Indonesia. Makanannya kaya. Tadi Chef Rafael bilang apa? Rempah-rempah. Ingat, waktu 60 menit sangat sempit. Manfaatkan semaksimal mungkin. Pekerjaan harus bersih, rapi, plating cantik, rasa enak. Siap? Siap, siap. Waktu dimulai dari sekarang. Siap? Siap, siap. Waktu dimulai dari sekarang. Semangat semuanya, selamat bertanding. Ayo semangat semuanya. Jangan lupa ya, tolong dipisahkan sampah organik dan anorganik ya. Hari ini tuh aku masak sate Padang Pariaman khas Sumatera Barat. Dalam final tadi, aku pilih memasak pindang tempoyak punya. Nah awalnya itu tuh nggak kepikir ya mau masak pindang tempoyak, karena pas lagi diskusi sama satu temen juga dari Palembang, dia tanya sama aku, kamu mau masak apa? Terus aku tanya balik, kamu kalau kamu mau masak apa? Dia bilang mau masak pindang. Nah jadi aku pikir ya karena dia sudah masak pindang, aku tuh mau coba di menu lain. Tapi tiba-tiba temenku tuh berubah pikiran nggak mau masak pindang. Jadinya ya udahlah gasken kayak gitu, masak pindang aja kayak gitu. Dari 6 finalis, lawan terberat ya buat saya adalah Jason. Karena dia, sepengetahuan saya, dia adalah dosen dari sekolah pariwisata. Dia ngajar masak. Meskipun saya bukan orang dari Sumatera, tapi saya mah pasti bisa deh ngalahin mereka dari orang Sumatera, walaupun saya orang Sunda. Lihat aja. Orang tua aku berasal dari Bangka dua-duanya, dan aku sering diajak pulang kampung, dan kalau pulang kampung pasti aku selalu makan lakso, jadi aku terinspirasi dari situ. Hari ini udahlah aku chill aja, nggak usah yang terlalu memaksa diri aku, yang penting selesai. Jadi sejauh itu aman sih selama pembuatan gitu. Ini saya mau bikin sate Padang. Sate Padang ini pengganti dagingnya ini, shiitake mushroom. Tadi saya berpikir kalau saya bikin rendang, lalu yang lain bikin rendang kan gimana gitu kan. Jadi saya coba twist, saya bikin sate Padang. Halo semuanya, gimana masak kalian? Masih semangat? Masih. Sudah berapa persen selesai? Sekitar 50% kan, Chef. 50%? Wow, waktu kita sudah berjalan separuh ya, lumayan. Nila masak apa? Masak pindang, Chef. Itu yang lagi di steam apa? Itu tahu, Chef, sama jamur enoki. Jadi itu dibuat jadi satu, digulung gitu, Chef. Terus dikukus. Oh, itu untuk kayak analoginya seperti kayak ikan. Proteinnya, ikannya. Protein. Terus ini bumbu pindangnya? Iya. Udah jadi? Udah sih, tuh tinggal nambahin sayur-sayurnya aja, Chef. Takut layu nanti. Oke, jangan lupa dicobain ya. Siap, Chef. Pastikan dulu rasanya semua oke, baru dihidangkan. Siap, Chef. Kalau pindang itu ada rasa sedikit asam-asamnya. Betul. Udah pasti ada kayak pedas-pedasnya. Nah itu jangan lupa. Siap, Chef.
Gimana? Bikin apa sih ini? Saya mau bikin sate padang nih, Chef. Sate padang kamu kok kayak gini? Hah? Kenapa? Iya, dari shiitake. Dari shiitake. Ya, Chef. Terus saya ada ketupat, lontong atau ketupat. Ada di steamer. Jadi apa? nasi cuma saya padetin. Lontong. Lontong. Nanti saya potong-potong. Kenapa kamu ngambil resiko untuk bikin lontong kalau waktunya nggak cukup? Setengah jam sih, Chef. Pak Agus tahu nggak waktu untuk merebus lontong itu berapa jam? Lama sih, Chef. Baru bisa jadi bagus itu setelah 1 jam lebih. 4 jam. Oke, Chef. Gimana caranya kamu punya waktu 1 jam di challenge ini kamu pakai buat bikin lontong? Ya, Kecuali pakai sulap. ya, Chef. Ting, Ya. ya kan? Nah, Pak Agus, itu kan bahan dari jamur shiitake kan nggak diapa-apain, hanya Ya. dipotong-potong aja. Ya. Kenapa nggak dibikin, diolah gitu? Dari si jamur tadi bisa Pak Agus blend, campur dengan rempah-rempah. Oke. Jadi tidak yang jamur ditusuk aja, Iya, gitu. ya, Chef. Jadi gimana? Gimana ya gitu, apa saya ikutin tapi nggak mungkin, kayaknya saya udah durasinya dari tadi udah lama gitu. Jurinya datangnya kan udah last minute banget, saya nggak mungkin udah ditusukin semua saya cabutin, oh my gitu kan. Yes Chef, thank you buat inputnya, tapi saya tetap my way gitu. Karena sebelum saya lakukan metode saya udah tes dulu satu, pas saya tes, wih oke, not bad sih. Lawan terberat aku Kak Christian sih kalau menurut aku, karena basicnya mungkin juga kurang lebih sama kayak aku, jadi aku ngerasa kita agak sebanding walaupun mungkin dia lebih tinggi dari aku, tapi aku ngerasa ya mungkin dia yang agak sebanding sama aku. Kalau misalnya dilawan sama yang lain, aku ngerasa mereka lebih profesional jauh dan itu emang udah yang aku kayak ya udahlah gitu. Halo finalis 6 besar, bagaimana tantangan kali ini? Sudah 20 menit sisa waktu terakhir. Kalian sudah harus bisa mempresentasikan di dalam piring dan menyelesaikan tugas. Kalian bisa masuk ke babak ini, harusnya sekarang ini kalian bisa memberikan yang terbaik. Christian, Ya, Chef. sausnya sudah siap? Udah, Chef. Udah, Chef. Sudah kamu tes? Yes, udah, Sudah Chef. kamu rasakan? Udah. Kamu bikin saus apa? Saus Michelor, Chef. Michelor. Yes. Oke, konsistensinya perhatikan. Yes. Oke, ini sudah oke ya, Chef. Semua kondimennya sudah lengkap? Udah, Chef. Tinggal ini terakhir, Chef. Ya. Saya mau sempurna kali ini. Ya. Tidak ada yang kekurangan buat Michelor kamu. Aisyah, Chef, all you done? iya, tinggal beberapa kondimen aja, Chef. Tapi kali ini saya lihat meja kerja kamu sangat berantakan sekali. Chef. Maaf, Chef. Tidak seperti sebelumnya. Ya, Chef. Beberapa area yang sudah kamu kerjakan harusnya langsung kamu rapikan. Kalau ini kamu cuma taruh, akhirnya kamu messy di meja kerja kamu. Ya, Chef. Tolong perhatikan lagi. Oke. Halo semua peserta. Halo Chef. Chef. Kita akan di detik-detik terakhir. Pastikan oldies kalian ready secara sempurna. Kamu bikin lontong, yakin? Lontong itu 4 jam loh, 3 jam, 4 jam. Tadi di kitchen ada kombi oven. Nah, saya masukin situ. 30 menit, alarmnya bunyi, saya keluarin, saya tekan. Saya press dari atas dengan tray lagi, sehingga padat. Saya masukin lagi ke oven. Another 10 menit, pas keluar, padat, persis teksturnya kayak lontong. Jadi pernyataan juri yang bilang bahwa lontong itu membutuhkan waktu yang lama, terpatahkan.
Cepet-cepet, ini belum ada isinya nih, cepetan. Christian. Ayo, tuang aja dulu, tuang. Nggak usah ragu-ragu, langsung aja tuang. Kelamaan, Christian, kelamaan. Christian, pegang. Ya plating kayak begini. Udah lebih cepat. Ayo, taruh dulu yang lain. Ini taruh di sana. Ayo, steady hand. Ayo, cepetan. Cepetan Christian, kamu lama sekali. Ya, dua tangan. Pegang tangan kamu yang ini. Jaga, atur nafas, tuang. Hatimu ada di masakan ini, oke? Jangan sampai kena bagian tengahnya. Ya. Ayo, faster, lebih cepat. Oke semuanya, waktu tinggal 10 detik lagi, dimulai dari 10. Ayo, cepat. 9. Terakhir. Ayo, 8. dalam piring. Ayo, waktu 7. Nggak ada waktu lagi, cepat semuanya. 6. Ayo, cepetan plating, masukin semuanya. 5. Jangan ada yang ketinggalan. 4. Cepetan. 3 detik. 3. Ayo, terakhir. 2. Push. 1. Angkat tangan. Selesai. Angkat tangan. Tidak ada yang boleh menyelesaikan lagi. Selesai. Selamat datang kepada 6 peserta Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Selamat untuk kalian, terima kasih. Karena kalian sudah menepati janji kalian dan membuat kita tidak kecewa, tepat waktu. Dan sekalipun kalian sudah berusaha maksimal, tetap di sini akan ada yang gugur dan akan ada yang maju ke babak selanjutnya. Yang pertama adalah Novania, silakan. Chef, jadi ini aku bikin lakso Bangka, lakso dari Bangka Belitung. Dan ini konsepnya aku inovasi dari sendiri aja sih, ada beberapa komponen tambahan yang harusnya biasanya nggak ada di lakso gitu. Nova sudah pernah masak makanan ini sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, cuman ngelihat mama aja sih suka masak ini, aku cuman ngelihat cara buatnya segala macam. Jadi ini baru first trial aku buat eksekusi. Eksekusinya. Nah, iya. Untuk mie-nya apakah kamu buat sendiri atau sudah jadi? Ini buat sendiri dari nol ya. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya dari tepung beras dan sagu. Tepung beras dan sagu. It's perfect. Novania, iya Chef. Ini kuah kamu kekentalannya, konsistensinya dapet banget. Dan untuk tekstur si mie-nya itu, tadi kan kamu bikin ya? Iya. Ini juga teksturnya bagus. Saya suka sekali. Dan ini menurut saya sangat sempurna untuk kreasi lakso. Dan ini nilai otentiknya masih tetap ada. Good job, Novania. Nova, kamu benar-benar bisa melewati masa-masa yang dikala kamu tidak yakin dengan diri kamu dan ini kamu buktikan. Well done ya. Selanjutnya favorit saya nih. Nilayal, silakan. Kebetulan kalau di Palembang, pindangnya itu rasa manis, asam, pedas, asin, seperti petasan. Ada semua. Iya, ada semua. Jadi biasanya untuk pindang itu nggak pakai tempoyak. Alasannya kamu pakai tempoyak apa ya? Ketika pakai tempoyak, saya pingin ada rasa wangi, ada rasa asam yang natural dari tempoyaknya, biar menambah selera. Duriannya sudah fermentasi, benar? Duriannya sudah fermentasi, ya? Iya, betul. Ini wangi banget. Tapi kalau kamu sudah memakai nama pindang ada berbagai macam ya. Dan kamu kasih kuahnya rasanya perfect, sempurna. Tapi konsistensinya kalau buat saya mau lebih clear, lebih encer. Oke? Rasa tempunya benar-benar enak. Ya, buat saya enak banget. Karena saya kebetulan suka ya dengan makanan Sumatera itu. Dan ini kayak saya makan ikan gabus. Ya, benar-benar enak.
pedas dan asemnya itu benar-benar ini berasa. Ini layak untuk ditampilkan kayak kita di fine dining, ini enak ya. Aku mengakui bahwa pindang tadi itu memang agak sedikit kental, cuma karena aku pakai, mungkin karena pakai tempoyak kali ya, jadi dia agak sedikit setting kayak gitu. Tapi overall para juri suka, dan itu menunya bisa dipakai untuk fine dining katanya gitu. Selanjutnya seseorang yang bikin twist dalam hidangannya kali ini. Jason, silakan ambil makanannya. Yang pertama itu adalah ini terinspirasi dari ayam kalio sebenarnya. Jadi ayamnya di sini saya substitusi dengan campuran dari chickpea dan juga ada mushroom shiitake, dan itu disajikan juga dengan sayuran yaitu cicah bunga pepaya dari Aceh. Saya memadukan beberapa kota dari Sumatera, dan ini ada nasi liwet khas Sumatera juga disajikan dengan sambal tomat. Jason, untuk kombinasi sayur kamu ini bagus sekali. Ini satu poin yang bagus kalau buat aku ya. Kamu berani pakai bunga pepaya dan daun ubi, yang mana ini benar-benar ciri khas Sumatera banget. Dan ini nggak semua orang berani pakai. Thank you, Chef. Kalau untuk bumbu kaleo, saya kurang setuju. Kamu punya rempah-rempah masih kurang. Sumatera itu selalu berani dengan rempah-rempah. Cengkeh kamu tidak dapat, kayu manis kamu belum dapat, adas, jinten itu harus ada. Dan di sini masih kurang. Kamu kurang berani. Chef Asyang mengatakan bumbu kalio saya ini kurang Sumatera, kurang Padang, karena kurang cengkehnya, kurang kayu manisnya, kurang palanya juga gitu. Jadi di situ membuat saya sedikit down gitu. Jangan kecewa dulu, tetap optimis. Karena kita masih pengen lihat Jason ini punya bakat yang luar biasa. Terima kasih Jason. Thank you. Thank you. Oke, saya ingin coba masakannya Christian. Tunjukkan yang terbaik itu. Ya, jadi mengapa saya pilih menu ini, Chef? Karena ini merupakan makanan kesukaan ibu saya sih sebenarnya, Chef. Jadi bahkan sebelum beliau meninggal 2 bulan sebelum pun, beliau masih minta makan mie celor. Jadi saya terinspirasi bagaimana membuat mie celor yang sehat maksud saya. Jadi mengganti kuahnya dengan susu, kemudian mie dengan shiratake. Christian, kamu menyajikan sesuatu yang ternyata memiliki makna. Kalau misalnya Asyang ini adalah diganti ibu kamu, masih duduk di sini, mencoba makanan ini kesukaannya sekali lagi sebelum berpisah dengan Christian untuk selama-lamanya. Kira-kira perkataan apa yang dia akan bilang kepada Christian? Mungkin terima kasih sudah memasakkan makanan kesukaan saya, itu aja, Chef. Saya teringat mama saya sih, karena itu merupakan makanan kesukaan mama saya. Jadi tiba-tiba saya teringat dan ya ada sempat nangis sih. Christian, secara komposisi semua kamu tuh udah mengenal dan paham. Hanya karena tadi ya, karena mungkin kamu sautenya agak sedikit kurang lama, harusnya lebih berminyak lagi. Kita masak bumbunya kan akhirnya jadi matang dan color juga kan jadi caramelize, jadi warnanya akan lebih bagus. Ya. Terima kasih Christian. Oke, Christian. Untuk peserta berikutnya, Agus, berikan makananmu yang terbaik. Ini sate Padang, Chef, pakai lontong. Udah, itu aja? Satenya itu dari jamur, shiitake.
Satenya dari jamur shiitake. Terus saya oven. Di oven? Saya oven. Setelah itu? Udah sih chef. Terus sausnya saya bikin terpisah. Ini kamu harusnya bisa kasih saya tidak cuma as it is, as a mushroom, kamu bake. Terus dikasih saus begitu saja, harusnya bakar. Terus namanya makan nasi sate Padang, itu rich of gravy. Aku nggak dapet di sini feel-nya, gravy-nya nggak ada. Kurang. Little bit disappointed of you. Saya nggak dapet di sini. Tapi you give me a beautiful dish, tapi nggak dapet as a tradition. Saya punya konsep, tema dari awal itu bagus terus turun gitu. Kamu pernah makan ini kan sate Padang? Pernah. Ya, lihat harus banyak gitu loh bumbunya, iya kan? Iya betul. Harus full of bumbu gitu loh, ya. Yes, ya. Terima kasih Agus. Peserta terakhir kita tinggal Aisyah. Silahkan Aisyah. Jadi ini sate Padang Pariaman gitu ya. Biasanya dia akan lebih pedas dan satu lagi itu dia pakai kacang. Jadi di bumbunya itu dia kasih kacang yang kasar. Oke Aisyah. Ya, Chef. Sebenarnya kamu punya tekstur sate, ini aku sih suka ya. Ya, Chef. Cuman mungkin kamu kalau sate Padang itu kan dia lebih bakarnya lebih dapet ya. Kamu lebih dikecilin gitu, maksudnya lebih kurus. Lebih tipis ya? Lebih tipis, iya. Nah ini kan kamu ngepalnya agak terlalu agak tebel banget kan. Nah kalau kamu tipisin itu teksturnya bisa dapet. Iya Chef. Setuju banget, harusnya kamu bikin kecil dulu tipis-tipis, kamu potong-potong sebagai kalau misalnya daging sate Padang, tinggal ditusuk dan finishingnya tadi kita butuh ada di asap, di char di situ. Itu akan lebih bisa mendominasi. Tinggal butuh seperti apa sih kalau orang makan sate Padang pada khususnya untuk pada saat di serve ya tadi butuh yang saus lebih banyak buat ininya. Tinggal bagaimana cara penempatannya aja. Aisyah, terima kasih. Pasti kita akan berat untuk menilai, tapi tetap saja ada 3 orang yang akan masuk kepada grand final dan 3 orang yang akan pulang. Untuk itu silakan meninggalkan tempat ini dan menuju ke Chef Lounge. Kami akan berunding dulu. Terima kasih untuk ke-6 peserta. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali semua 6 peserta. Kalian ada di sini dan kami sudah menilai. Dan penilaian ini sudah mutlak, hanya 3 orang yang akan lolos ke babak selanjutnya yaitu The Grand Final Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Nama yang akan kami sebut, silakan maju 1 langkah ke depan. Jason, silakan maju. Jason, kamu sebenarnya berpotensi. Potensinya besar sekali. Tapi dari tantangan awal dan yang kedua, bagi saya disappointing. Kamu membuat sesuatu terasa seperti mainan. Keputusannya adalah, Jason, kamu lolos ke babak selanjutnya. Selamat! Untuk yang kedua, saya akan panggil Aisyah maju ke depan. Aisyah, kamu sudah memberikan yang terbaik. Sate Pariaman kamu enak, tapi ada beberapa
hal yang sedikit miss yang kamu harus perhatikan untuk membuat bahwa sate preman lebih sempurna lagi. Aisyah. Saya persilahkan kamu akan pulang. Terima kasih. Sedih, ya pasti ada lah ya. Maksudnya kayak merasa kecewa gitu pasti ada. Cuman ya namanya juga kompetisi pasti akan ada yang kalah dan menang gitu. Jadi ya lebih ke bersyukur sih. Maksudnya udah sampai ke titik ini gitu. Selanjutnya peserta yang saya akan panggil adalah seseorang yang ekspektasinya paling tinggi di antara para dewan juri. Sudah tahu siapa ya? Agus, silakan maju ke tengah. Bagi kami, kamu adalah seorang profesional. Sama seperti kita yang ada di sini. Seharusnya menjadi panutan dan teladan. Di belakang layar ternyata lebih berat untuk memasak ya. Dan hari ini nasib kamu sudah diputuskan. Agus, kamu beruntung. Kamu bisa pulang hari ini karena kamu gagal di Vegetarian Chef Indonesia. Mohon maaf, beri tepuk tangan untuk Agus. Saya menerima keputusan juri hari ini. Bagi saya mengikuti kompetisi ini bukan menang atau kalah. Tapi saya bersyukur, saya mendapat kesempatan ketemu teman baru. Saya mendapatkan pengalaman lebih lagi untuk di kompetisi. Itu aja buat saya. Nilayau, tolong maju ke depan. Nila, kamu punya progres dari awal sampai dengan akhir begitu memukau. Nila, hari ini kamu dengan berat hati Nila, kamu juga lolos. Luar biasa. Dan ini berarti tinggal satu posisi lagi. Novania dan Christian silakan maju ke depan. Silakan tengah. Ya. Novania, Christian. Kalau misalnya dari Dewan Juri tadi 50-50 kita. Ada berat ke Christian, ada berat juga ke Novania. Dan pemenangnya adalah selamat Novania, kamulah pemenangnya. Selamat Novania. Karena di final juri-juri suka banget sama masakan aku, jadinya aku bisa masuk grand final deh. Yeay. Grand finalis silakan berdiri di tengah. Luar biasa, kita kasih semangat sekali lagi. Ini dia grand finalis Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Jujur, aku gak ada feeling masuk ke 3 besar. Karena di penampilan aku, di dish aku terutama yang di 6 besar ini, nasinya tuh kurang mateng. Jadi menurut aku kayak, ini kayaknya aku nggak bakal masuk deh gitu. Pas tahu lolos, aku shock. Nah, karena aku shock, soalnya aku nggak nyangka aja dengan dish aku hari ini yang baru aku planning sesaat tiba-tiba gitu, bisa mendorong aku buat masuk ke grand final gitu. Jadi nggak nyangka. Sebenarnya tuh aku tuh udah kayaknya udah mau siap-siap mau pulang kayak gitu loh, karena ketakutan gitu. Tapi ya kayak gimana ya, jalanin aja kayak gitu, belum disuruh pulang gimana mau pulang gitu. Baik, luar biasa dan kalian penasaran. Apa kira-kira tantangan di babak grand final? Tantangan ini tidak akan saya bilang, tapi kalian harus temukan. Cari tantangan ini di grocery, ada 2 box di dalam grocery ini, berisi tantangan itu. Cari sampai ketemu, buka boxnya, baca boxnya, pahami, lalu ambil semua bahan, lalu temui kami semua di Kitchen Stadium. Jelas semuanya? Jelas. Waktu kalian cuma 5 menit. Dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Silakan. Ada dapat satu. Oh, udah. Ini dia, ini udah. Oh. Keren. Kita coba baca.
Coba. Siapa yang mau buka? Siapa Jason sih? Yuk, bisa yuk. Udah siap belum nih? Siap gak siap lah. Siap gak siap ya? Gaskeun. Cooking show. Satu menu 45. 45 menit doang. Gimana caranya ini? Pemirsa, selamat datang di Kitchen Stadium, Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Ya, dan disinilah tantangan utama dari babak Grand Final akan dimulai. Tantangan kami adalah setiap peserta harus mengadakan cooking show di hadapan para dewan juri dan juga di hadapan live audience. Dan di sini giliran pertama adalah Jason. Jason, silakan. Kira-kira kamu bikin apa hari ini? Saya akan membuat puding dengan dari susu kedelai dan juga nanti ditemani dengan mango kompot dan juga ada coconut sago dan juga ada karamel cashew. Good luck untuk kamu and let the show begin. Silakan. Oke, yang paling pertama kita buat karena ini harus disetkan pertama-tama supaya dia itu jadi. Yang pertama adalah kita membuat si pudingnya sendiri. Bahan-bahannya sih cukup gampang. Jadi nanti di sini saya sudah ada soy milk ya. Ini krimnya adalah yang whipping cream. Ini perbandingannya adalah 1:1. Oke, gula pasir kita masukkan sebelum nanti kita panaskan. Ini sambil kita tuang, didihkan dulu si susu dan krimnya. Beda banget dari semua kompetisi memasak yang pernah saya jalani. Kayak ini tuh sangat tidak pernah gitu loh. Dimana kita harus cooking show di depan para juri dan juga ada penonton lainnya. Jadi kalau biasanya sebenarnya kalau cooking demo itu adalah hal yang biasa buat saya gitu. Tetapi ini kan sih ditonton oleh para expert gitu ya. Kita akan membuat, tadi saya bilang akan membuat si mango juice-nya terlebih dahulu. Jadi caranya gampang banget. Jadi manggonya ini sudah saya potong-potong terlebih dahulu dan di sini saya tidak akan menggunakan blender untuk menghaluskannya. Di sini saya akan menggunakan hand blender. Kemudian di sini karena namanya tadi adalah kompot, artinya bakal ada potongan mangganya. Jason, ingat ya, waktu kamu tinggal sekitar 12 menit lagi. Yang kamu belum buat apa aja? Tinggal si karamel dan si sago pearlnya. Karamel kira-kira membutuhkan waktu untuk mengeras nggak? Iya. Iya. Faster ya. Oke, ini sudah. Nah, untuk karamelnya sendiri saya di sini menggunakan gula pasir biasa. Cuman di sini saya akan memberikan tips jika kita membuat karamel. Karena ini saya menggunakan kompor induksi, hati-hati. Jadi saya akan masukkan sedikit demi sedikit. Jadi ketika sudah ada part yang sudah mulai meleleh, baru kita masukkan gula pasirnya berikutnya. Oke, waktu tinggal 10 detik lagi sama-sama. Yuk sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, terima kasih Jason. Silakan tinggalkan Kitchen Stadium, kami akan menilai masakan kamu. Dan setelah ini kamu akan digantikan oleh Novania. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novania Ersanti dan biasa saya dipanggil Nova. Pada hari ini saya akan memasak penne pesto with tofu spinach. Dimulai dari kita merebus spinachnya terlebih dahulu ya. Tetapi ini hanya di blanch saja biar nanti soalnya mau dikukus lagi dengan tofunya dan agar gizinya tidak berkurang. Oke, Novania, blanch itu artinya apa? Blanch itu merebus sebentar saja, jadi langsung diangkat lagi. Selanjutnya kita akan membuat adonan tofunya ya. Di sini saya udah siapkan soy milk bersama telur, lalu di hand blend saja. Idenya dari mana kamu bikin seperti ini? Idenya lewat di sosial media aja sih, Chef. Jadi kayak keinget nih,
oh kayaknya bisa bikin tahu dari telur dan soy milk. Lalu kita kasih vitamin dan seratnya, yaitu spinach gitu. Dan di sini juga ada olive oil, saya menggunakan sebanyak 100 ml. Novania yakin itu bakal terblender dengan halus. Apakah cukup kelembapan yang sudah kau tambahkan? Yuk kita coba. Oke, boleh dicoba dulu aja. Novania, waktu kamu tinggal 20 menit lagi ya. Oke, Chef. Oke, ini sudah matang, bisa kita angkat. Dan selanjutnya bisa kita kasih oil. Oke, bisa ditata seperti ini atau sesuai selera saja. Oke, siap dihidangkan. Terima kasih. Oke. Novania, kita akan menilai masakan kamu, kita akan cicipi. Sementara ini silakan tinggalkan Kitchen Stadium dan izinkan peserta selanjutnya yaitu Nilaya. Terima kasih. Hai semua, saya Nila, saya dari Palembang. Hari ini saya mau ngajak teman-teman masak satu menu praktis yang semua pasti di sini bisa. Menunya adalah crispy rumput laut dengan saus asam pedas. Sekarang tahap pertama yaitu mendidihkan air. Ini kenapa saya bilang crispy ini nggak seperti pempek dan juga nggak seperti cireng. Apa bedanya? Karena kalau cireng itu dia perbandingannya 1:1 ya untuk tapiokanya ya. Tapi di sini ini perbandingannya tapiokanya lebih sedikit daripada gandumnya. Nah, jadi itu membuat tekstur yang garing di luar, kemudian agak crispy di dalam, itu lembut di dalam, tapi dia nggak cuy-cuy gitu. Nah, ini air yang untuk adonan crispy rumput lautnya udah mendidih. Rumput lautnya juga udah hancur. Kita siap-siap masukin ke adonan. Di sini ada yang dari Palembang nggak? Hah? Ada satu ya? Halo, wong kita galau Sabar ya teman-teman yang udah lapar ya. Oke. Tahu aja. Iya. Saya ini udah terbiasa nih di pressure sama driver ojol ini, jadi harus cepat. Iya, tahu kan penderitaan saya. Inilah paca itu lemak nian. Lemak nian, Chef. Iyo nian. Tuh kan, crispy kayak gitu ya. Oke, nilai waktu kamu tinggal sekitar 9 menit lagi. Oh, 9 menit lagi ya? Gawat. Bentar ya. Gawat. Plating ya teman-teman? Ya, silakan. Ya, ayo plating. Inilah kemarin kamu tim A apa tim B ya? Aku tim B, Chef. Tim B. Oh. Iya. Kayaknya kalau kamu di tim A, kemungkinan kamu masak ini mungkin ya? Ini, saya kasih tahu bocor aja Chef ya. Ini kan ada 3 nih, yang orang Palembang. Mereka udah bilang katanya kalau misalnya masuk ke sini mereka akan bikin pempek. Jadi saya disuruh jangan bikin pempek ya, karena mereka juga mau bikin pempek. Terus aku bilang gimana kayak gini aja, pempeknya kan ini kan banyak jenis tau. Kamu pempek rebus, kamu pempek goreng, dan aku pempek kukus. Gimana? Kan beda Itu toh. namanya iya. kamu kolaborasi. Dan makanan kita selesai. Oke, Nila, terima kasih atas performa kamu, luar biasa. Dan kita akan menilai. Luar biasa, kalian sudah menunjukkan begitu hebatnya. Kalian bisa cooking show. Dan sekarang kita akan memberikan review kita satu persatu. Kita akan mulai dari Jason, silakan maju satu langkah. Ini satu hal catatan buat saya, kontrol emosi kamu. Ketika banyak pertanyaan atau apapun, kamu harus tetap senyum. Senyum adalah yang utama. Ketika di depan kamera, senyum. Tidak banyak orang bisa senyum depan kamera. Tapi skill kamu saya akuin bagus sebetulnya, ya. Jason, terima kasih. Jujur memang nggak puas sih. Jadi maksudnya ya memang komponen yang lain selesai gitu ya. Tapi kayak itu bukan diri saya aja gitu. Maksudnya dengan biasanya tuh nggak gini gitu. Yang kedua nih, Novania silakan maju ke depan. Untuk Novania, hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan.
testing itu pasti in the end. Kita nggak pernah yang dikit-dikit coba. Jadi ketahuan nih, kok nggak yakin sih gitu. Jadi masak det, pas finishing baru oke ya kita coba dulu terakhir baru oke kurang ini finishing wah sempurna baru ya. Menu yang aku buat di grand final tadi, aku sih sebenarnya udah lumayan puas, cuman ada beberapa hal yang masih kurang. Jadi aku masih kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah menampilkan yang terbaik gitu. Dan yang terakhir Nilayao, silakan maju ke depan. Jadi inilah, di dalam penilaian kita ada satu kolom baru yaitu nutrisi. Sedangkan yang kamu berikan adalah gorengan yang kosong nutrisinya. Di situ tidak ada sumber proteinnya. Sedangkan vegetarian food ini dikenal sehat. Yang harusnya menyehatkan badan kita, itu bisa merusak tubuh kita. Tapi di sini juga kita menilai showmanship. Bagi saya, showmanship yang kita mau, itu kamu penuhi hari ini. Aku nggak berharap ya makananku bakal jadi kayak gimana. Cuman aku fokusnya satu, aku pengen ngobrol aja sih sama mereka kayak gitu aja sih. Baik, Jason silakan maju. Dan satu lagi, Novania silakan maju. Dan yang menjadi juara ketiga di kompetisi Vegetarian Chef Indonesia season kedua adalah Novania. Selamat. Novania. Nilayao silakan maju. Yang menjadi juara pertama, juara utama di kompetisi Vegetarian Chef Indonesia season kedua adalah Nilayao. Selamat Nilayao. Luar biasa. Baik pemirsa, kami akan memberikan hadiah secara simbolis. Saya mohon Novania bertukar posisi dulu dengan Nila. Dan silakan Chef Asya untuk memberikan hadiah kepada juara ketiga. Selamat ya. Selamat. Jason, selamat. Ini dia hadiah 50 juta rupiah kepada juara satu, Nilayao. Pemirsa, terima kasih atas dukungan Anda dengan kompetisi Vegetarian Chef Indonesia season kedua ini. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan kita dengan menjadi seorang vegetarian. Dan mari juga kita dukung negara kita menjadi negara yang maju dan juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sampai jumpa di kompetisi Vegetarian Chef Indonesia season selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh... Acara ini didukung oleh